Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, peretasan kembali marak terjadi pada akhir-akhir ini, bahkan tidak main-main pemirsa. Para hacker ini tidak segan membobol laman pemerintah. Lalu langkah apa saja dan bagaimana validasi yang dilakukan terkait kebocoran data ini? Kita akan diskusikan dengan Kepala BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Selamat siang Pak Hinsa, salam sehat. Selamat siang Mas Reno, selamat siang pemirsa Metro TV dimanapun berada. Salam sehat juga. Baik, terima kasih Pak Hinsa sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pak Hinsa, belakangan ini ramai rentetan dugaan kebocoran data yang dibuka oleh hacker. Nah, rentetan ini apa sebetulnya yang ditangkap pesannya oleh pihak BSSN? Baik Mas, pemirsa Metro TV yang saya hormati, tentunya sekarang ini kita berada di era transformasi digital, di mana selain ruang nyata, dunia nyata yang kita tempati sekarang, di mana kita beraktivitas, ada namanya ruang siber. Di mana sebenarnya antara ruang siber dengan dunia nyata itu kalau dilihat dari pemanfaatannya, itu hampir sama. Dan sesuai dengan tugas negara, dalam hal ini pemerintah kita ini ada, tentunya adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini tujuan kita berbangsa dan bernegara ini juga sebenarnya ada di ruang siber yang sekarang. Nah, ini memang perlu penyesuaian ya, karena selama ini hidup dan kehidupan kita itu hidup di dunia nyata, sekarang ada ruang siber yang punya spesifikasi tersendiri. Nah, BSSN tentunya melaksanakan tugas keamanan di ruang siber. Tapi bicara masalah keamanan, ini sama dengan keamanan kita, katakanlah pertahanan keamanan semesta, termasuk di situ ruang siber. Tentunya kita harus melihatnya itu dalam secara utuh. Jadi keamanan di ruang siber itu tidak terlepas dari keamanan yang ada di ruang nyata. Nah, sebagaimana kita ketahui, di ruang siber itu ada kesejahteraan ya. Kita melihat di ekonomi digital kita yang sudah cukup besar ya, manfaat untuk masyarakat. Tapi juga titik berat perhatian atau tugas dari BSSN adalah masalah keamanannya. Jadi kita mengetahui di ruang siber itu ada sifat ancaman itu ada dua ya, bersifat teknikal. Bersifat teknikal itu menyerang terhadap sistem elektronik sendiri, yaitu antara lain dengan malware, SQL, atau katakanlah di situ terjadi pencurian data ya. Ini menjadi perhatian dari BSSN. Namun juga kita harus menyadari di ruang siber itu ada ancaman yang bersifat sosial. Yang bersifat sosial ini adalah menyerang terhadap orang, terhadap cara berpikir orang, sehingga orang tersebut bisa dikendalikan, bisa terpengaruh tentunya sesuai dengan tujuan si penyerang. Jadi dua sifat ancaman ini menjadi perhatian kita, khususnya BSSN, bagaimana kita menghadapinya. Oke, Pemirsa yang saya hormati. Baik, Pak Hinsa, BSSN, saya potong dulu Pak Hinsa, mohon maaf. BSSN berencana mengambil langkah hukum atas kasus dugaan kebocoran data PSE. Apa yang menjadi pertimbangannya Pak Hinsa? Tentu sama dengan di dunia nyata ya, kita diatur. Kalau negara ini tidak diatur dengan undang-undang, tidak diatur dengan hukum, tentu akan berantakan. Maka sama di ruang siber, kita mengetahui memang belum maksimal kebutuhan atau undang-undang, tapi sudah ada yang mengatur sebenarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Telah secara tegas mengatur hal terkait pencurian data dalam pasal 32 dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48. Maka tentu kita akan mengambil langkah ini, kita akan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Dan kita sudah melakukan koordinasi-koordinasi dengan antara lain dengan Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Nah, memang hukum harus kita tegakkan juga di ruang siber.
Kira-kira begitu Oke, Mas ininya. Kenapa kita harus melakukan koordinasi dan penegakan hukum di ruang siber? Karena perlu ditertibkan juga. Karena dan baik. sudah banyak undang-undang peraturan yang mengatur yang harus kita taati. Baik, Pak Hinsa, pengambilan langkah hukum ini kan langkah di hilir begitu ya ketika sudah terjadi peretasan. Nah, langkah untuk di hulunya mencegah supaya peretasan itu apalagi laman pemerintah untuk dilakukan proses peretasan ini apa? Apakah ada upaya-upaya permajaan, pendewasaan untuk tools pengamanannya atau seperti apa? Kita melakukan sebenarnya ya, BSSN ini berdiri 2017. Ya kita bersyukur ya, kita sudah memiliki badan ini. Bayangkan internet ini sebenarnya sudah sekian puluh tahun yang lalu. Kita baru ya 2017 di era pemerintahan Pak Jokowi dibentuk Badan Siber dan Sandi Negara untuk melindungi ruang siber kita. Tentunya kita melaksanakan tugas ini mempunyai tahap-tahap dan ada program-program yang dibuat di Bappenas. Jadi memang pengamanan sama dengan pengamanan pertahanan negara kita secara fisik ya. Kita harus laksanakan juga di situ bersifat semesta. Jadi harus kita mengajak semua stakeholder. Tidak bisa pengamanan dunia nyata ini hanya menjadi tanggung jawab sebuah institusi. Sama, kami juga menyadari Badan Siber dan Sandi Negara ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibantu oleh semua stakeholder dan masyarakat tentunya. Jadi saya katakan kita menghadapi ancaman di ruang siber itu juga bersifat semesta. Kita harus satu. Karena kita juga pernah bersatu ya. Kita satu, kita melakukan perlawanan siber, kita merdeka. Jadi menghadapi tantangan di ruang siber, ini juga kita harus satu ya, satu dalam arti ya karena kalau kita tidak bersatu, ancaman ini kan jadi mana-mana, itu masalahnya. Jadi ancaman sebegitu masif, maka kita harus hadapi dengan secara bersama-sama. Tentu rasa persatuan dan kesatuan menjadi titik berat atau titik pokok kita untuk menghadapinya. Oke, Pak Hinsa, dengan peretasan yang terjadi di laman-laman pemerintah begitu ya, evaluasi dari BSSN sejauh ini apa yang harus ditingkatkan lagi? Apakah dari segi pengamanannya atau seperti apa? Baik Mas, saya katakan tadi memang masalah keamanan ini tanggung jawab bersama. Kita juga harus sadar ya, menyadari diri kita tentunya. BSSN berdiri 2017, kita baru membangun 2019. Kemudian kita dihajar COVID dan sebagainya. Tapi pemerintah tentunya dengan daya upaya dengan semaksimal mungkin membangun dan untuk menghadapi peretasan-peretasan tadi, saya ingin menghimbau ke masyarakat. Apa sih sebenarnya dark web? Jadi saya analogkan dunia nyata. Ada maling, kemudian jual barang di pasar gelap, kan kira-kira begitu. Nah, tentu ini harus kita validasi. Jadi BSSN melaksanakan validasi, apakah ini datanya memang valid, apakah data ini data lama, apakah data ini bersifat strategis, apakah data ini bersifat umum biasa. Karena ada fenomena ketika dia sudah disampaikan di dark web atau di ruang siber, ada pencurian, ada kebocoran data. Jadi seolah-olah opini masyarakat, ini saya sampaikan juga kepada masyarakat, jangan terlalu mudah. Kita lihat data ini data lama, data klasifikasinya apakah biasa, apakah strategis, ini kita lakukan dan kita lihat di sini apakah motifnya orang ini ingin uang atau hanya ingin menunjukkan eksistensi, jadi semuanya Mas, kita tidak buru-buru, fisik satu persatu data itu. Dan saya himbau ke masyarakat, kita himbau ke masyarakat ya, jangan terlalu cepat percaya ya, karena bagaimanapun saya katakan tadi, ini data sebagian ya, sebagian. Saya tidak katakan bahwa semuanya tidak valid, tapi ada data-data ini hanya tujuannya apa? Membuat sensasi, ya seperti sekarang sensasi dibuat bahwa ini kepresidenan bocor. Datanya lihat, itu data apa sih? Data kegiatan ulang tahun, data-data yang bersifat umum, ya apa sih salahnya?
Klasifikasinya ada. Menurut kami klasifikasi yang kita kan bukan klasifikasi rahasia, surat kok, Baik. daftar-daftar surat. Tapi tentunya ini juga mengingatkan kita semua penyelenggara sistem elektronik, ya ambil hikmahnya, cek lagi sistem elektronik masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan itu sudah handal, sudah aman tidak? Saya rasa itu Baik. yang perlu ya kita sampaikan, himbau kepada semuanya ya, penyelenggara sistem elektronik maupun masyarakat. Jadi kira-kira begitu Mas. Ya, melihatnya harus secara global ya, Pak Hinsa, jangan langsung termakan dengan apa yang diklaim oleh para hacker ini. Terima kasih Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Salam sehat Pak Hinsa.